Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa sering buang air kecil saat mengkonsumsi obat pelangsing badan. Jadi ada yang menanyakan tentang ketika dia mengkonsumsi obat pelangsing, ya, obat untuk menurunkan berat badan, dia sering pipis, ya, sering buang air kecil, bolak-balik ke kamar kecil untuk buang air kecil. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini aman begitu, ya? Apakah ini cuma sekedar efek samping atau seperti apa begitu? Nah, sebelum kita mulai, ya, jadi banyak sekali mungkin di antara kalian yang sedang menonton video ini sangat tergiur untuk melangsingkan tubuh dengan cara yang instan, salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi produk-produk pelangsing. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sembarangan untuk mengkonsumsi produk herbal atau apapun itu jenisnya begitu, ya, obat, kapsul, teh atau apapun yang dijual bebas di pasaran, ya, tanpa izin edar yang jelas, tanpa produsen yang jelas begitu, ya. Dan ya, sebagaimana saya sering menceritakan tentang hal ini begitu, jadi menurunkan berat badan itu tidak serta-merta hanya dengan mengkonsumsi atau meminum satu obat atau jenis makanan tertentu atau teh dan sebagainya. Nah, beberapa tanaman misalnya, bahan ini tidak dijelaskan, ya, di sini pertanyaannya, obat pelangsing atau obat penurun berat badan yang dia minum itu apa begitu, bentuknya seperti apa, terus kemudian bahannya itu apa begitu. Cuman begini, ya, kaitannya dengan buang air kecil begitu, ya, ada beberapa misalnya tanaman yang memang notabene dia memiliki sifat diuretik. Diuretik adalah memperlancar urin, ya. Terus kemudian ada juga beberapa senyawa yang memang terkandung, misalnya kafein yang bisa sedikit banyak memicu urin, ya, memicu untuk produksi urin supaya lebih banyak, atau katakanlah mengakibatkan seseorang menjadi lebih banyak ke kamar mandi, ke kamar kecil, ke toilet untuk buang air kecil. Memang ada, cuman ini, ya, tidak terus kemudian dalam rentan waktu yang sangat intens, yang sangat sering. Jadi bolak-balik ke kamar kecil, terlebih lagi jika sebenarnya Anda tidak dalam kondisi di mana kalian itu tidak mengkonsumsi banyak air putih. Jadi misalnya ini terjadi tapi memang dalam kondisi di mana mengkonsumsi banyak air putih, ini wajar begitu. Jadi kalian bisa memperhatikan gitu seberapa banyak air yang telah kalian minum. Nah, kalau air yang kalian minum ini memang cukup banyak, maka wajar jika buang air kecil. Namun misalnya katakanlah terlalu intens dan kalian memang dalam kondisi di mana kalian tidak mengkonsumsi banyak air tapi buang air kecil, nah ini bisa menjadi masalah, dan juga bisa dikonsultasikan, ya, entah itu ke dokter, ke ahli gizi, ya, berkaitan dengan bentuk tubuh yang ada pada diri kalian saat ini. Biasanya, ya, banyak orang yang cenderung tubuhnya karena mungkin kandungan garam, ya, selama ini mengkonsumsi terlalu banyak garam atau terlalu banyak mengkonsumsi gula dan sebagainya, sehingga cenderung mengikat air, sehingga ketika mengkonsumsi suatu zat tertentu begitu, ya, misalnya obat pelangsing, dengan catatan sekali lagi obat pelangsing ini memang sudah ada izin edarnya dan memang sudah bisa dibuktikan keamanannya untuk dikonsumsi, ya. Biasanya bisa mengeluarkan tadi, ya, berat air yang terikat di dalam tubuh. Namun sekali lagi ini masih dalam batas ambang wajar. Jadi bukan yang terus kemudian sampai tidak tertahankan begitu, ya. Terus kemudian sampai dalam kondisi yang cuman beberapa waktu saja sudah langsung pengen buang air lagi. Terus kemudian, ya, biasanya ada beberapa penyebab, ya, kalian saya yakin juga sudah bisa menganalisa, selain misalnya mengkonsumsi banyak air putih, mengkonsumsi misalnya teh, mengkonsumsi misalnya kopi begitu, ya, itu memang bisa atau bersifat diuretik, ya, untuk
mengeluarkan urin. Tapi kalau tidak ada kondisi-kondisi seperti itu, atau mungkin kalian di ruangan yang ber-AC yang cenderung memang tidak mengeluarkan keringat gitu, nah itu memang bisa menyebabkan kencing atau pipis terus-menerus. Hanya saja durasinya harus diperhatikan. Kalau memang terlalu parah ya, maka kalian bisa memperhatikan konsumsi obat pelangsingnya dan berkonsultasilah ke dokter ya. Dan lebih baik sekali lagi daripada bergantung terhadap obat atau pelangsing, kalian bisa melakukan diet yang sehat, memperbaiki pola makan, menjaga jumlah asupan kalori yang masuk supaya berat badannya bisa turun. Nah, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Rudeka dari dietkalori.co.id.